Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita kembali akan membacakan hadis arba'in yang nomor 2, membahas tentang Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumid ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'r la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khair wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatahu rabbataha wa an tarol juhufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan summa antalaqa falabistum maliya summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, suatu hari kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam legam. Tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan ke lutut beliau dan kedua tangannya diletakkan di paha beliau lalu berkata, hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau mampu. Laki-laki itu berkata, benar. Kami heran kepadanya, bertanya, tapi setelah itu membenarkan jawaban Nabi. Ia bertanya lagi, beritahu aku tentang iman. Nabi menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik atau yang buruk. Ia berkata, benar. Dia bertanya lagi, beritahu aku tentang ihsan. Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Laki-laki itu berkata lagi, beritahu aku kapan terjadinya kiamat. Nabi menjawab,
Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahu aku tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju, yaitu orang miskin dan pengembala kambing, saling berlomba mendirikan bangunan megah, kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam beberapa waktu. Setelah itu Nabi bertanya kepadaku, hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia itu Jibril, datang untuk mengajarkan Islam kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Referensi hadis Sahih Muslim, Kitabul Iman. 2. Sunan At-Tirmizi, Kitabul Iman. 3. Sunan Abu Daud, Kitabus Sunan, Bab Al-Qadar. 4. Sunan An-Nasai, Kitabul Iman, Bab Natul Islam. Urgensi hadis. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, hadis ini sangat penting meliputi semua amal perbuatan, yang zahir dan yang batin, bahkan semua ilmu syariat mengacu padanya, karena memuat segala hal yang ada dalam semua hadis, bahkan seakan menjadi ummus sunnah, induk bagi hadis. Sebagaimana surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran, karena ia mencakup seluruh nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Hadis ini mutawatir karena diriwayatkan oleh 8 sahabat radhiyallahu an, Abu Hurairah, Umar, Abu Zar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Amir, Al-Ash'ari, dan Jarir Al-Bajari. Kandungan hadis. Yang pertama, memperbaiki pakaian dan penampilan. Ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri majelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapih, bersih, dan memakai minyak wangi. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang sangat baik, karena Jibril saja datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan penampilan dan sikap yang baik. 2. Definisi Islam. Secara etimologi, Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologi adalah agama yang dilandasi oleh 5 dasar, yaitu syahadatain. 2. Menunaikan salat wajib pada waktunya dengan memenuhi syarat rukun dan memperhatikan adab dan hal-hal yang sunnah. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Puasa di bulan Ramadan. Dan 5. Haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Definisi iman. Secara etimologi, iman berarti pengakuan atau pembenaran. Secara terminologi berarti pembenaran dan pengakuan yang mendalam akan 1. Adanya Allah, pencipta alam semesta yang tidak mempunyai sekutu apapun. 2. Adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah melakukan maksiat dan selalu menuruti perintahnya. Mereka diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak berjenis laki-laki ataupun wanita, tidak mempunyai keturunan, dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah, dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut sebelum diubah dan diselewengkan manusia merupakan syariat Allah. 4. Adanya rasul-rasul yang telah diutus Allah yang dibekali dengan kitab samawi sebagai perantara untuk memberikan hidayah pada umat manusia. Meyakini bahwa mereka adalah manusia biasa yang diistimewakan dan maksum, terjaga dari segala dosa. 5. Adanya hari akhir. Pada hari itu Allah membangkitkan manusia dari kuburnya, lalu diperhitungkan seluruh amal perbuatannya. Amal perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan amal perbuatan yang buruk dibalas dengan keburukan. 6. Adanya qada dan qadar. Artinya, apapun yang terjadi pada alam semesta ini,
merupakan ketentuan dan kehendak Allah semata untuk satu tujuan yang hanya diketahuinya. Inilah rukun-rukun iman. Siapapun yang meyakini, maka ia akan selamat dan beruntung, dan barang siapa menentangnya, maka ia akan sesat dan merugi. Allah berfirman, wahai orang-orang mukmin, berimanlah kepada Allah, Rasul-Nya, kitab suci yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat, maka sungguh ia benar-benar tersesat. Surah An-Nisa ayat 136. Berikutnya, Islam dan iman. Melalui penjelasan di atas, maka kita pahami bahwa iman dan Islam adalah dua hal yang berbeda secara etimologi maupun secara terminologi. Pada dasarnya, jika berbeda nama, tentu berbeda makna. Meskipun demikian, tidak jarang dipergunakan dengan arti yang sama. Islam berarti iman, dan sebaliknya, keduanya saling melengkapi. Iman menjadi sia-sia tanpa Islam, demikian juga sebaliknya. Definisi ihsan. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya, sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihatmu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Hari kiamat dan tanda-tandanya. Tibanya hari kiamat adalah rahasia Allah. Tidak satu makhluk pun mengetahuinya, baik malaikat maupun rasul. Karenanya Nabi SAW bersabda kepada Jibril, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebagian tanda-tandanya, antara lain: pertama, krisis moral, sehingga banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti perlakuan tuan terhadap budaknya. Dua, kehidupan yang zungkir balik. Banyak orang bodoh menjadi pemimpin. Pemberian wewenang kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan. Harta melimpah. Manusia banyak yang berlaku sombong dan poya-poya. Bahkan mereka berlomba dan saling meninggikan bangunan dengan penuh kebanggaan. Mereka berlaku congkak pada orang lain, bahkan mereka seakan ingin menguasai. Berikutnya, etika bertanya. Seorang muslim akan menanyakan sesuatu yang membawa manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ia tidak akan menanyakan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Bagi orang yang menghadiri sebuah majelis ilmu, lalu ia melihat bahwa audien, orang-orang yang hadir di situ ingin mengetahui satu hal, ternyata masalah tersebut belum ada yang menanyakan. Maka sepatutnya ia menanyakan meskipun ia sudah mengetahuinya, agar orang-orang yang hadir bisa mengambil manfaat dari jawaban yang diberikan. Orang yang ditanya tentang suatu hal dan ia tidak mengetahui jawabannya, hendaklah ia mengakui ketidaktahuannya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang ia tidak mengetahuinya. Metode tanya jawab. Pendidikan modern pun mengakui bahwa metode tanya jawab adalah metode pendidikan yang relatif berhasil karena memberikan tambahan semangat pada diri pendengar untuk mengetahui jawaban yang akan diberikan. Metode ini sering dipergunakan Rasulullah SAW dalam mendidik generasi sahabat radhiyallahu anhu. Demikianlah guys, hadis yang kedua terkait dengan iman, Islam, dan ihsan. Semoga kita bisa memahaminya dan kita berharap kepada Allah untuk bisa dipandaikan dalam ilmu-ilmu agama dan memahaminya serta bisa untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah guys. Salam dari orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.